Halo, halo. Sama Darren. Selamat datang di channel kami pada podcast hari ini. Kita bahas tentang apa ya? Diskusi, kita mau diskusi. Diskusi mantap. Diskusi apa? Mantap. Diskusi Berbobot. Diskusi Atau panas? Diskusi panas. Ya, Diskusi. Kita diskusi. Pada podcast hari ini kita akan membahas mengenai komersialisasi kendaraan pribadi atau untuk bisa mencari uang, untuk bisa macam-macam. Menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga. Ya, sebelum kita menggali lebih lanjut, kita diskusi lebih lanjut, kita akan menjelaskan apa itu pengangkutan dalam pengertian umum. Pengertian umum ya. Pengertian umum. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan. Jadi kalau dari penjelasan tadi berarti pengangkutan itu harus ada perjanjiannya. Iya, harus ada perjanjiannya berdasarkan 1320 BW pasti. Iya. Atau KUHP. Iya. Tapi apakah bisa ya kalau misalnya perjanjian pengangkutan itu dibuat secara tidak tertulis itu masuk akal atau bisa nggak ya? Bisa sih sebenarnya. Berarti dari penjelasan cewek tadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya pengangkutan itu berdasarkan perjanjian ya. Sekali ini kita akan bahas dari perspektif hukumnya. Jadi kalau berbicara mengenai perjanjian, kita pasti akan merujuk kembali kepada pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan tentang syarat keabsahan perjanjian. Tapi di dalam perjanjian pengangkutan ini kita bisa untuk membuat perjanjiannya secara tidak tertulis. Contohnya, saat kita menaiki angkot, kan kita tidak usah susah-susah untuk menulis surat kepada surat sopir perjanjian. angkot. Iya. Tapi kita cukup menaiki, lalu ketika sudah mau sampai tinggal ngomong atau teriak kiri bang. Kenapa harus kiri ya? Kenapa nggak pernah di kanan? Karena penting kiri bang, ini kiri ya. Jadi ya seperti itu. Kita tidak usah membuat surat yang terlalu bagaimana sampai ribet-ribet untuk menaiki angkot. Cukup untuk menaiki dan kita tahu tujuan kita kemana, kita sudah sepakat. Karena salah satu alasan untuk perjanjian itu bisa sah adalah dengan sepakatnya kedua belah pihak atau lebih. Jika yang membuat adalah banyak pihak. Tapi selain angkot tuh ya, ada transportasi yang harus pakai perjanjian tertulis. Bukan harus sih, memang dari sananya ada perjanjian tertulisnya. Contohnya seperti apa ya? Contohnya tuh ya pengangkutan online. Pengangkutan online. Transportasi online. Kita bisa lihat di mana-mana, sampai kita pun nggak tahu kalau itu sebenarnya taksi online. Benar nggak? Taksi online ini pro kontra ya di akhir-akhir 2 tahun lalu mungkin ini ya. Sampai ada ojek-ojek yang pangkalan tuh demo-demo gitu. Sempat ditolak sama masyarakat sih, tapi ya akhirnya jadi juga kan? Iya. Karena ini kemajuan teknologi, kemajuan era globalisasi. Benar. Sebenarnya itu boleh nggak sih taksi online yang berplat hitam digunakan untuk transportasi online? Berbasis kendaraan pribadi atau Iya. sebenarnya gimana? Boleh apa enggak itu? Kalau dari sisi hukumnya dari gimana? sisi hukum ya. Saya pernah research nih ya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bahwa menggunakan kendaraan plat hitam dan angkutan barang membawa penumpang juga dapat dikenakan sanksi. Jadi sanksi gimana? Sanksi itu dipidana, bisa dipidana itu. Oh ya, jadi kalau ada taksi online tahun segitu Berarti tak boleh ini sebenarnya. tak boleh itu sebenarnya. Tapi bagaimana itu kelanjutannya? Bagaimana? Tapi karena pemerintah juga melihat sisi positifnya, maka dikeluarkannya Permenhub Nomor 108 Tahun 2017. Karena taksi online itu tidak menggunakan plat kuning, maka taksi online itu termasuk di kategori angkutan sewa khusus. Menurut pasal 26 ayat 1 Permenhub Nomor 108 Tahun 2017. Jadi taksi online itu bukan transportasi umum, jadi sebagai angkutan sewa khusus. Oh, sewa khusus. Jadi makanya itu kenapa diperbolehkan taksi online itu menggunakan plat hitam.
mobil pribadi. Jadi menurut peraturan apa tadi? Kemenhub ya? Iya, Permenhub. Permenhub diperbolehkan karena tidak disebut sebagai taksi gitu. Iya, tidak seperti Tapi taksi. sebagai Angkutan sewa khusus. angkutan sewa khusus. Selain taksi online ya, waktu saya nyetir nih di pinggir jalan tuh ada bis berhenti. Saat bis berhenti itu bisnya warna merah nih. Nah, yang saya bingung itu kenapa bis tersebut platnya merah. Bukannya bis itu platnya kuning ya? Dia kan menarik penumpang nih. Dan saya bingungnya tuh kenapa kok bayarnya pakai botol, tidak bayar pakai uang? Pakai botol. Udah pakai botol nih. Maju Surabaya. Iya, maju, tapi ini sangat kontroversial sekali. Iya, kontroversial Kenapa? sekali. Kenapa kok diperbolehkan ini? Karena kalau kita logika ya, kita itu kan melakukan transaksi itu namanya. Transaksi untuk menukarkan jasa. Kita naik bus, kita kasih botol, dia ngantar kita ke keliling kota. Keliling kota. Apakah bisa disebut sebagai transaksi? Melakukan pembayaran dengan botol itu tadi. Karena menurut data itu ya katanya sejak Surabaya Bus itu diluncurkan sudah terkumpul sebanyak 12.000 ton sampah botol plastik. Botol itu kan juga ada harganya ya. Iya, bisa dijual lagi ya? Bisa dijual. Iya, bisa dijual setahu saya. Berarti apakah ini semacam Pencucian uang ya? loophole atau celah hukum? Celah hukum ya? Wah, bagaimana ini? Menurutmu gimana ini? Kalau dari opini pribadi aja, dengan Dari- melakukan pembayaran dengan botol untuk alasan transaksi. Karena kalau contoh ya, kita nggak pakai botol itu bisa nggak sih kita keliling kota pakai Surabaya Bus? Kalau kita masuk aja terus langsung duduk, Wah, gak bisa sih kayaknya. Harus pakai botol ya? harus pakai botol. Bagaimana ya? Kalau kamu menurut opini pribadi, membayar dengan botol itu apakah sebuah celah hukum dalam melakukan transaksi? Bisa dibuat penggelapan nih. Ya. Pencucian uang nih ya? Karena botol kan bukan sebagai mata uang nih ya? Apakah berarti kalau misalnya plat merah boleh dengan botol itu kan barter kan? Iya. Jasa dengan botol. Kalau misalnya dalam tindakan lain bagaimana? Contoh dengan kendaraan plat merah yang lain Iya. melakukan barter dengan selain botol Wah, bisa. yang ada nilai nominalnya, yang Ah, ada iya. nilai ekonomisnya. Wah, itu loophole ya? Bagaimana? Loophole. Kan Iya. tidak menerima uang. Tetapi setahu saya sih Surabaya Bus ini diperbolehkan karena tidak mengambil fee, Tidak mengambil uang. secara langsung, tapi ya bukan Botol itu lagi. Ya, Ya. itu yang dipermasalahkan Tapi- sih sebenarnya. Tapi bagus itu untuk memotivasi itu karena tadi aku baca berita datanya tadi ya itu tujuan utamanya itu diluncurkan Surabaya Bus itu bukan untuk menarik nilai ekonomis dari sebuah botol itu tadi itu kan Sebenarnya tujuannya baik sih, tapi ya tujuannya baik. ini Nggak bisa apa-apa, jadi tujuan baik. Tapi katanya selain terkumpul 12.000 ton itu sudah naik sekitar 40.000 penumpang kalau nggak salah sejak diluncurkannya Surabaya Surabaya Bus. Bus. Jadi bayangkan polusinya aja yang dikurangi itu berapa? Jadi Iya. mereka tuh yang awalnya naik motor, naik mobil, tapi gara-gara Surabaya Bus malah memilih untuk naik Surabaya Bus karena ya itu bayarnya tadi pakai botol. Itu kinerja yang bagus dari pemerintah Kota Bagus. Surabaya ya. saran saya untuk pemerintah nih ya, sebaiknya sih untuk kita naik itu tidak harus menggunakan botol aja, mungkin lebih banyak yang naik ya. Oh jadi Karena- membuat plat kuning Iya. maksudnya. Karena bisa selain botol juga bisa pakai uang. kan? Iya, bisa pakai uang. Jadi bisa dua cara pembayaran. Tapi kan pembayaran itu transaksi. Iya. Botol. Atau mungkin pemerintah memiliki apa plat hijau. plat hijau. Plat hijau ya, plat hijau. Jadi bisa melalui banyak income, tidak hanya botol, bisa menggunakan uang. Go green, bisa, ya? ya, go green. Dan kita ini harus memperbanyak transportasi umum karena Polusi. mengurangi polusi. Gimana kan bagus Indonesia. Iya. Berkurang polusinya mulai dari Surabaya. Dari podcast ini kita bisa menyimpulkan bahwa taksi online itu legal karena ada Permenhub itu tersebut Diperbolehkan. diperbolehkan untuk mencari uang menggunakan plat mobil kendaraan pribadi. Ya cuma mobil aja sih, motor Ya, juga. motor juga, Kendaraan ya, pribadi. kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi. Dan good job pemerintah Surabaya, Indonesia lebih tepat. Indonesia ya, Indonesia. Untuk memajukan roda ekonomi. Roda ekonomi. Memutar roda ekonomi. Oh iya, memutar roda ekonomi. Memutar roda ekonomi Indonesia. Bagus, good job. Dengan adanya Surabaya Bus kita bisa menikmati kendaraan umum yang layak dan gratis lagi. Kemajuan Murah. sangat kemajuan untuk ini sih
pemerintah Biayanya Surabaya? sih ya nggak gratis sebenarnya. Iya sebenarnya nggak gratis sih, bayar botol sih. Ada kisarannya. Ada kisarannya. Botol itu kan air mineral 3.000 ml. Oh iya. Tapi sekali jalan 3.000 sampai 5.000 itu kinerja yang bagus dari Disub Kota Surabaya untuk meluncurkan Surabaya Bus ini bagus untuk warga. Iya. Apresiasi luar biasa. Terima kasih telah menyaksikan podcast ini. Semoga podcast ini bermanfaat, mendidik, dan memberi wawasan yang lebih ke masyarakat ya. Kita diskusi tentang apa ya tadi? Tapi diskusi apa? Diskusi mantap, diskusi panas, diskusi-diskusi.